Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang monografi bahan padat. Di sini anggotanya ada Cinta Zawan Sapasya, Alma Manah, Sofa Salsabila, Dada Rustiardana, Anggita Tias Ramadanti, Dimas Yusuf Atarik. Di sini saya Dada Rustiardana dengan NIM 18330086. Akan membahas tentang pengertian dari farmakope, monografinya, komponen, sama 10 monografi bahan padat. Pendahuluannya, farmakope itu adalah buku resmi yang ditetapkan secara hukum yang memuat standarisasi obat-obat dan persyaratan identitas, kadar kemurnian, serta metode analisis dan resep sediaan farmasi. Farmakope jilid 1 ini pada tahun 1962, kalau yang jilid 2 itu ada pada tahun 1965, jilid 3 1979, dan jilid yang kelima itu pada tahun 2014. Monografi dan tata namanya. Judul monografi memuat nama Latin dan nama Indonesia secara berurutan. Monografi disertai nama lazim untuk zat yang telah diketahui 26 nama lazimnya, sedangkan zat kimia organik yang rumus bangunnya dicantumkan umumnya disertai nama rasional. Terus masing-masing lampiran menetapkan penomoran yang dicantumkan dalam tanda kurung setelah judul lampiran. Dalam kurung contohnya kromatografi. Terus lampiran terdiri dari uraian tentang jenis pengujiannya, terus informasi umum untuk persyaratan farmakope, sama uraian umum tentang jenis wadah dan penyimpanannya. Komponen monografi yaitu terdiri dari rumus molekul, bahan tambahan, pemerian dan kelarutan, identifikasi, penetapan kadar, senyawa asing dan cemaran lain, uji kinerja, bahan baku pembanding Fi, bau, selanjutnya persen, persentase kadar, tekanan, waktu reaksi, bobot jenis, suhu, hampa udara, air, bobot dan ukuran, wadah dan penyimpanan. Rumus molekul. Pencantuman rumus molekul untuk bahan aktif pada suatu monografi dimaksudkan untuk memperlihatkan kesatuan secara kimia, seperti disebutkan dalam nama kimia yang lengkap dan mempunyai kemurnian mutlak 100%. Bahan tambahan. Bahan tambahan yang dianggap tidak sesuai untuk sediaan resmi tidak boleh digunakan jika melebihi jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menyebabkan efek yang diharapkan. Yang kedua, keberadaannya mengganggu ketersediaan hayati, efek terapi, atau keamanan dari yang disebutkan dalam sediaan resmi. Dan yang terakhir, mengganggu penetapan kadar dan uji-uji lain yang dimaksudkan untuk penentuan kesesuaian dengan standar farmakope. Pemerian dan kelarutan. Monografi dapat mencantumkan informasi pemerian suatu bahan. Informasi ini secara tidak langsung dapat membantu evaluasi pendahuluan suatu bahan, tetapi tidak dimaksudkan sebagai standar atau uji kemurnian. Kelarutan suatu zat dapat dinyatakan sebagai berikut. Istilah kelarutan yaitu ada very soluble, sangat mudah larut, kurang dari 1, mudah larut 1 sampai 10, larut 10 sampai 30, agak sukar larut 30 sampai 100, sukar larut 100 sampai 1000, sangat sukar larut 1000 sampai 10.000, praktis tidak larut lebih dari 10.000 jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat. Identifikasi. Uji identifikasi dalam suatu monografi dapat terdiri dari satu atau lebih prosedur. Ketika uji identifikasi dilakukan, semua persyaratan dari prosedur spesifik harus terpenuhi. Kegagalan suatu bahan untuk memenuhi persyaratan uji identifikasi, misalnya tidak sesuai dengan semua persyaratan prosedur spesifik yang merupakan bagian dari uji, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan etiket dan atau palsu. Selanjutnya, saya Amanah 18330084 akan melanjutkan presentasinya. Nah, di sini ada penetapan kadar. Penetapan kadar ini untuk sediaan setengah jadi.
Fungsi penetapan kadar ini yaitu sebagai uji resmi jika ada pertanyaan atau perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan terhadap standar resmi. Penetapan kadar bahan dan sediaan resmi ini dicantumkan dalam masing-masing monografi. Selanjutnya di sini ada uji kinerja, sama yaitu untuk sediaan setengah jadi, fungsinya yaitu sebagai uji resmi jika ada pertanyaan atau perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan terhadap standar resmi. Penetapan kadar bahan dan sediaan resmi dicantumkan dalam masing-masing monografi. Next. Selanjutnya di sini senyawa asing dan cemaran. Pengujian terhadap adanya senyawa asing dan cemaran itu dimaksudkan untuk membatasi senyawa tersebut sampai pada jumlah yang tidak mempengaruhi bahan pada kondisi penggunaan biasa. Pengujian yang tidak tertera pada monografi dan kriteria penerimaan yang sesuai untuk mendeteksi dan mengendalikan cemaran yang merupakan hasil perubahan dari metode pembuatan atau berasal dari sumber eksternal harus dilaksanakan sebagai uji tambahan dari yang dinyatakan dalam masing-masing monografi. Kemudian cemaran lain, penetapan kadar untuk sediaan setengah jadi tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi sediaan setengah jadi sebelum diserahkan, tetapi berfungsi sebagai uji resmi jika ada pertanyaan atau perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan terhadap standar resmi. Penetapan kadar bahan dan sediaan resmi itu dicantumkan dalam masing-masing monografi. Next. Baku pembanding farmakope Indonesia. Baku pembanding farmakope Indonesia adalah senyawa yang telah disetujui keabsahan penggunaannya sebagai pembanding dalam pengujian dan penetapan kadar berdasarkan FI, seperti tertera pada Baku Pembanding Farmakope Indonesia. Jika suatu pengujian atau penetapan kadar monografi perlu menggunakan baku pembanding, bukan buku pembanding farmakope Indonesia, maka dapat digunakan suatu bahan yang memenuhi semua persyaratan dalam monografi. Jika etiket baku pembanding tidak mencantumkan potensi atau kadar tertentu, maka kemurniannya dianggap 100% pada penggunaan resmi, kecuali dinyatakan lain pada masing-masing monografi atau ketentuan umum. Penggunaan baku pembanding mengacu pada petunjuk yang tertera pada sertifikat pengujian. Next. Kemudian di sini ada bau. Pernyataannya itu tidak berbau, praktis tidak berbau, berbau khas lemah atau lainnya. Ditetapkan dengan pengamatan setelah bahan terkena udara selama 15 menit. Waktu 15 menit itu dihitung setelah wadah yang berisi tidak lebih dari 25 gram bahan dibuka. Untuk wadah yang berisi lebih dari 25 gram, bahan penetapan dilakukan setelah lebih kurang 25 gram bahan dipindahkan di dalam cawan penguap 100 ml. Bau yang disebutkan hanya bersifat deskriptif dari bahan yang bersangkutan. Kemudian ada persen. Ini digunakan tanpa kualifikasi berarti untuk campuran padat dan semi padat, persen bobot per bobot. Kemudian untuk larutan atau suspensi padatan dalam cairan, persen bobot per volume. Untuk larutan cairan dalam cairan, persen volume per volume. Kemudian untuk larutan gas dalam cairan, yaitu persen bobot per volume. Sebagai contoh, 1% larutan dibuat dengan melarutkan 1 gram zat padat atau semi padat atau 1 mili cairan dalam pelarut sampai volume 100 mili larutan. Next. Persentase kadar. Persentase kadar dinyatakan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada persen bobot dalam bobot, adalah jumlah gram zat terlarut dalam 100 gram larutan. Kemudian ada persen bobot dalam volume, adalah jumlah gram zat terlarut dalam 100 mili larutan. Yang ketiga ada persen volume dalam volume, adalah jumlah mili zat terlarut dalam 100 mili larutan. Yang selanjutnya ada tekanan, ditentukan menggunakan manometer atau barometer, terkalibrasi sesuai dengan tekanan yang diberikan oleh kolom air raksa dari ketinggian yang ditetapkan. Kemudian ada waktu reaksi, kecuali dinyatakan lain, waktu reaksi adalah 5 menit. Kemudian ada bobot jenis, adalah bobot suatu zat di udara pada suhu 25 derajat dibagi dengan bobot volume air yang setara pada suhu yang sama. Hampa udara, yaitu bobot suatu zat di udara pada suhu 25 derajat dibagi dengan bobot volume air yang setara pada suhu yang sama. Next. Selanjutnya ada suhu, kecuali dinyatakan lain, semua suhu di dalam farmakope dinyatakan dalam derajat Celcius, dan semua pengukuran dilakukan pada suhu 25 derajat. Jika dinyatakan suhu ruang terkendali, yang dimaksud adalah suhu antara 15 derajat dan 30 derajat.
Jika digunakan panas sedang, menunjukkan suhu tidak lebih dari 45 derajat. Kemudian ada air. Air sebagai bahan dalam produk resmi, sebagai bahan harus memenuhi persyaratan air yang sesuai dengan monografi. Air dalam prosedur farmakope, kecuali dinyatakan lain, harus digunakan, yaitu air murni. Definisi untuk air kemurnian tinggi dan air bebas karbon dioksida tercantum dalam wadah. Kemudian ada bobot dan ukuran. Bobot dan ukuran yang digunakan di dalam farmakope adalah sistem metrik. Molalitas diberi simbol M kecil adalah jumlah gram molekul zat yang dilarutkan dalam 1 kg pelarut. Kemudian molaritas diberi simbol M besar adalah jumlah gram molekul zat yang dilarutkan dalam pelarut hingga volume 1 liter. Kemudian normalitas diberi simbol N adalah jumlah gram ekuivalen zat yang dilarutkan dalam pelarut hingga volume 1 liter. Selanjutnya ada wadah dan penyimpanan. Jika tidak ada petunjuk dan pembatasan yang khusus pada wadah dan penyimpanan monografi atau pada etiketnya, kondisi penyimpanan harus pada ruang dengan suhu terkendali, terlindung dari lembab, dan jika perlu terlindung dari cahaya. Tanpa memperhatikan jumlah, zat tersebut harus terlindung dari lembab, pembekuan, dan suhu berlebih, dan jika perlu terlindung dari cahaya selama pengangkutan atau distribusi. Next. Nah, di sini ada contoh monografi bahan padat, ada kalsium karbonat. Struktur kimianya seperti di gambar, lalu ada rumus molekul yaitu CaCO3. Pemeriannya serbuk halus mikrohablur, putih, tidak berbau, tidak berasa, stabil di udara. Larutannya praktis, tidak larut di dalam air, larutan dalam air meningkat dengan adanya sedikit garam amonium atau karbon dioksida. Kemudian adanya alkali hidroksida menurunkan karutan, tidak larut dalam etanol, larut dalam asam asetat 1N, asam klorida 3N, dan asam sitrat 2N dengan membentuk gelembung gas. Identifikasi pada sejumlah zat tambahkan asam asetat pekat terbentuk gelembung gas. Setelah dididihkan, larutkan menunjukkan reaksi kalsium cara A, B seperti tertera pada uji identifikasi umum. Kemudian ada susut pengeringan, tidak lebih dari 2%, lakukan pengeringan pada suhu 200 derajat selama 4 jam. Selanjutnya, senyawa tidak larut asam, tidak lebih dari 0,2%, lakukan penetapan sebagai berikut. Campur 5 gram zat dengan 10 ml air, tambahkan asam klorida, pekat, tetes demi tetes sambil dikocok, sambil tidak terbentuk gelembung gas, kemudian tambahkan air sampai 200 ml dan saring. Cuci residu dengan air hingga air cucian terakhir tidak mengandung klorida dan pijarkan. Bobot residu tidak lebih dari 10 mg. Selanjutnya yang terakhir ada penetapan kadar. Timbang seksama lebih kurang 200 mg zat yang telah dikeringkan pada suhu 200 derajat selama 4 jam. Masukkan beberapa mili air, tambahkan tetes demi tetes asam klorida 3N secukupnya hingga larut sempurna. Tambahkan 100 mili air, 15 mili natrium hidroklorida. Kemudian contoh yang kedua di sini ada asam salisilat. Struktur kimianya di gambar, lalu rumus molekulnya C7H6O3. Pemberiannya itu ada hablur, bentuknya jarum halus atau serbuk halus, putih, rasanya agak manis, tajam dan stabil di udara. Kemudian kelarutannya sukar larut dalam air dan dalam benzen, mudah larut dalam etanol dan dalam eter. Kemudian identifikasinya menunjukkan reaksi salisilat seperti tertera pada uji identifikasi umum. Titik leburnya antara 158 derajat dan 161 derajat. Susut pengeringannya nggak lebih dari 0,5%. Lakukan pengeringan di atas silika gel P selama 3 jam. Kemudian ada sisa pemijaran, tidak lebih dari 0,05%. Selanjutnya penetapan kadar, timbang sesama selanjutnya, di sini ada contoh monografi lain, yaitu dari bahan mentol. Di sini ada contoh gambarnya, struktur kimia seperti di gambar, dengan rumus molekul C10H20O, dengan pemberian hablur heksagonal atau serbuk hablur tidak berwarna, biasanya berbentuk jarum atau massa yang melebur, bau enak seperti minyak permen. Identifikasinya itu bila digerus dengan kamfer atau kloralhidrat atau fenol sama berat, campuran akan mencair. Monografi yang lainnya atau data-data lainnya bisa dilihat dari slide. Kemudian slide selanjutnya.
ada contoh bahan fenobarbital seperti pada gambar di sini ada serbuknya, struktur kimia seperti pada gambar. Selanjutnya ada rumus molekulnya, C12H12N2O3. Pemeriannya itu hablur kecil atau serbuk hablur, putih berkilat, tidak berbau, tidak berasa, dapat terjadi polimorfia, stabil di udara, pH larutan jenuh lebih kurang 5. Kelarutannya itu sangat larut dalam air, larut dalam etanol, dalam larutan alkali, hidroksida, dan dalam alkali karbonat, agar sukar larut dalam kloroform. Pemerian lainnya bisa dilihat dari slide yang ada di PPT. Next. Ada asam benzoat. Nah, asam benzoat ini bentuknya seperti ini. Nama kimianya itu C7H6O2. Struktur molekul seperti pada gambar. Pemeriannya hablur, bentuk jarum atau sisik putih, sedikit berbau, biasanya bau benzaldehida atau benzoin. Agak mudah menguap pada suhu hangat, mudah menguap dalam uap air. Kelarutannya itu sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol, dalam kloroform, dan dalam eter. Identifikasinya itu menunjukkan reaksi benzoat seperti tertera pada uji identifikasi umum. Selanjutnya, ada bahan paracetamol seperti pada gambar di samping bentuk bahannya. Nama kimianya itu 4-hidroksiacetamilida. Struktur molekulnya seperti pada di gambar, rumus molekulnya C8H9NO2. Pemberiannya itu serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa sedikit pahit. Kelarutannya larut dalam air mendidih dan dalam natrium hidroksida 1N, mudah larut dalam etanol. Identifikasinya itu seperti pada di slide. Dan senyawa organik yang mudah menguap. Termasuk senyawa organik yang mudah menguap. Selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada isoniazid dengan nama kimianya asam isonikotinamat hidrosida. Untuk struktur molekulnya bisa dilihat pada slide dengan rumus molekul C6H7N3O dengan bobot molekul 137,14. Untuk pemberiannya hablur atau serbuk hablur, putih atau tidak berwarna, tidak berbau, perlahan-lahan dipengaruhi oleh udara dan cahaya. Isoniazid mengandung tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 102% C6H7N3O dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Untuk kelarutan dari isoniazid mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, sukar larut dalam kloroform dan eter. Untuk identifikasinya bisa dilihat pada slide. Di sini tertera 2 identifikasi. Selanjutnya. Selanjutnya ada kloramfenikol dengan rumus kimia C11H12C12N2O5 dengan struktur molekul yang tertera pada slide bisa kita lihat dengan bobot molekul 323,13 dengan pemberian hablur halus berbentuk jarum atau lempeng memanjang, putih hingga putih kelabu atau putih kekuningan, larut praktis netral terhadap lakmus P, stabil dalam larutan netral atau larutan agak asam. Untuk kelarutannya, sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol, dalam propilenglikol, dalam aseton, dan dalam etil asetat. Untuk baku pembanting, di sini ada kloramfenikol BPFI tidak boleh dikeringkan sebelum digunakan. Endotoksin BPFI atau catatan bersifat pirogenik, penanganan vial dan isi harus hati-hati untuk menghindari kontaminasi. Untuk identifikasi bisa dilihat pada slide. Di sini terdapat pula 2 identifikasi dan selanjutnya. Untuk selanjutnya di sini ada furosemid dengan rumus molekul C12H11 CIN2O5S dengan struktur molekul bisa kita lihat pada slide dengan bobot molekul
137,14. Untuk pemerian serbuk hablur putih sampai hampir kuning dan tidak berbau. Furosemid mengandung tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 101% C12, H11, CIN 2O3S, O5S. Dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Untuk kelarutannya, praktis tidak larut dalam air, mudah larut dalam aseton, dimetilformida, formamida, dan larutan alkali hidroksida. Larutan dalam metanol, agak sukar larut dalam etanol, sukar larut dalam eter, dan sangat sukar larut dalam kloroform. Untuk baku pembanding, di sini furosemid BPFI lakukan pengeringan pada suhu 105 derajat selama 3 jam sebelum digunakan. Asam 4-kloro 5 sulfamoilantranilat BPFI. Tidak boleh dikeringkan sebelum digunakan. Simpan dalam wadah tertutup, rapat terlindung cahaya. Dan di sini ada identifikasinya, bisa dilihat di slide selanjutnya. Ya, selanjutnya ada kodein dengan rumus kimia C18H21NO3H2O. Untuk struktur molekulnya bisa kita lihat di sini dengan bobot molekul 317,38. Untuk pemberiannya, hablur tidak berwarna atau serbuk hablur putih tidak berbau. Kelarutannya sukar larut dalam air, larut dalam air mendidih, dan dalam eter. Mudah larut dalam etanol dan dalam kloroform. Untuk baku pembanding di sini kodein BPFI. Identifikasinya bisa dilihat secara lengkap di slide. Untuk selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.